hadhil ummah Umar bin Khattab. Nabi mengatakan setiap umat-umat terdahulu itu Allah utus di umat-umat tersebut adanya para muhaddatsin. Apa muhaddatsin? Yaitu orang-orang yang diberikan ilham sama Allah. Banyak sekali. Setiap kaum punya banyak orang-orang yang Allah Ta'ala berikan ilham kepada mereka. Adapun muhaddatsnya umat ini adalah Umar bin Khattab, cuma satu orang. Kenapa cuma satu orang? Nggak ada orang-orang yang lain. Umar meninggal, selesai. Nggak ada lagi muhaddats di umat ini. Ibnu Taimiyah menjelaskan kenapa nggak ada muhaddats lagi di umat ini. Sebabnya karena kita sudah dicukupkan dengan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala mengutus orang-orang yang diberikan ilham di kaum-kaum tersebut karena kitabnya tidak sesempurna Al-Quran. Adanya orang-orang itu yang mendapatkan ilham oleh Allah untuk menyempurnakan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Adapun di umat ini, Allah nggak butuh untuk mengutus seorang muhaddats lagi. Kenapa? Karena Al-Quran sudah sempurna. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, Allah Ta'ala tidak mengutus Nabi lagi setelah Muhammad SAW. Tidak mengutus lagi Rasul setelah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah cukup bagi umat ini. Sudah mencukupi semuanya bagi umat ini. Nggak perlu lagi ada Nabi dan Rasul. Sebagaimana kita nggak membutuhkan lagi ada kita setelah Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan mukjizat dari Al-Quranul Karim. Kemudian ikhwah sekalian, di antara mukjizat dari Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang dijamin oleh Allah keotentikannya, keasliannya itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Al-Quran dijaga oleh Allah secara lafadznya dengan adanya para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran di muka bumi ini jumlahnya jutaan orang. Kalaulah misalkan, laqaddarallah, kalau terjadi Al-Quran di sore hari ini semuanya hilang di muka bumi ini, akan ada 1 jam kemudian orang yang menulis Al-Quran lagi. Kenapa? Karena kaum muslimin menghafal Al-Quran. Ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal 25 juz, 20 juz, 10 juz, ada yang menghafal juz 30, ada yang menghafal hanya surat-surat pendek. Tapi yang intinya bagaimana kaum muslimin mereka menghafal Al-Quranul Karim. Baik orang Arab maupun orang non-Arab. Baik orang yang soleh ataupun tidak, pasti mereka hafal Al-Fatihah, pasti mereka menghafal Al-Ikhlas. Bandingkan ini dengan pemeluk agama-agama yang lain. Bagaimana kalau kitab mereka hilang? Dengan apa mereka menggantinya? Inilah bagaimana Allah Ta'ala menjaga lafaz dari Al-Quranul Karim. Kemudian Allah bukan cuma menjaga lafaznya, Allah pun menjaga dari segi maknanya, kandungannya, bahasa Arabnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Dengan apa Allah jaga bahasa Arab ini? Kita perhatikan orang-orang yang mempelajari bahasa Arab di zaman ini bukan cuma orang-orang Arab. Orang-orang non-Arab mereka semua pun belajar bahasa Arab. Bahkan orang-orang Indonesia, orang-orang istimewa, dari sejak kecil sudah ditanamkan untuk bisa baca bahasa Arab. Dengan tujuan untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Ini kan luar biasa namanya. Bagaimana adanya pesantren-pesantren, entah di Indonesia atau di negeri-negeri muslim yang lain, mereka belajar bahasa Arab, bisa berdialog dengan bahasa Arab, bisa memahami Al-Quranul Karim, padahal mereka bukan orang Arab sama sekali. Ini bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim. Begitu juga secara makna, secara tafsirnya, Allah buat para ulama mufassirin, para ulama ahli tafsir. Mereka menjaga makna dari Al-Quran. Mereka menulis, menukilkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang makna-makna dari Al-Quran. Kemudian disampaikanlah ke zaman kita sekarang. Ini diantara mukjizat dari Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Belajar Al-Quran itu suatu hal yang luar biasa. Bisa menjadikan seorang menjadi orang yang terbaik. Sebuah hadis Nabi SAW yang sering kita dengar, bagaimana Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan. Islam itu mengajarkan, memotivasi pemeluknya untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Hadis-hadis semisal ini, bagaimana Nabi menggambarkan bagaimana orang yang terbaik, bagaimana mengamalkan suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah, itu banyak sekali. Yang tujuannya supaya seorang muslim itu selalu mengupgrade dirinya,
ngecas imannya, menaikkan keimanan dia menjadi orang yang lebih baik. Di antaranya yang diajarkan oleh Islam adalah seorang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Dan tentunya belajar Al-Quran di sini adalah belajar, kemudian mengamalkannya. Setelah dia amalkan, baru diajarkan kepada orang lain. Nah, hadis ini menjadi motivasi buat kita semua, supaya kita itu selalu belajar Al-Quran, agar menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik di sisi Allah tidak harus orang yang mempunyai ijazah pendidikan yang tinggi, tidak harus namanya seorang yang kaya raya, tidak harus yang namanya seorang ustadz, enggak. Allah jelaskan bagaimana di antara menjadi orang yang terbaik, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi siapapun kita bisa menjadi orang yang terbaik di Islam ini, asalkan kita mempunyai kemauan dan kesungguhan untuk mengejarnya. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang perlu kita perhatikan adalah adab ketika kita membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, kaum muslimin mereka benar-benar dekat dengan Al-Quran. Bahkan dari hari pertama mereka baca Al-Quran, membuka Al-Quran setiap harinya. Ada yang menyelesaikan dalam satu hari 1 juz, ada yang setengah juz, ada yang lebih dari itu, ada yang bahkan bisa menghatamkan Al-Quran hanya dalam beberapa hari saja. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kita semua, saudara-saudara sekalian, adalah berkaitan dengan adab, tata krama ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Islam mengatur segala hal, diantaranya ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran. Yang pertama adalah, hendaklah orang yang baca Al-Quran itu untuk meluruskan niatnya. Niat itu selalu diulangi oleh para ulama di awal-awal kitab mereka, di awal-awal pembahasan mereka. Apa sebabnya? Karena sebuah amalan sebesar apapun usaha untuk dilakukannya, sebesar apapun pengorbanannya, kalau niatnya rusak, maka amalannya nggak bakal diterima sama Allah. Dalam banyak sekali hadis Nabi SAW memberikan contoh dalam masalah ini. Di antara Nabi memberikan contoh tentang seorang yang berjihad, kemudian mati syahid. Lalu dipanggil oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Apa yang kamu lakukan, kata Allah, atas nikmat kekuatan yang Allah anugerahkan kepadamu? Dia bilang, jahadtu fi sabilik. Aku berjihad di jalanmu ya Allah dengan kekuatanku. Kemudian Allah Ta'ala katakan, kadzabta. Innaka jahadta qatalta liyuqal annaka syahid jari. Kamu berdusta. Kamu itu berjihad, berperang supaya orang-orang memanggilmu sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang mati syahid, kata Allah. Faqad qila, dan kamu sudah dapat gelar itu di dunia. Fa umiru ala wajhihi fayurma finnar. Maka orang itu ditarik di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Begitu pula dalam hadis tersebut Allah Ta'ala menggambarkan tentang orang yang diberikan harta, kemudian dia bersedekah dengan tujuan supaya orang-orang memanggil dia sebagai orang yang dermawan. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Nabi adalah seorang pembaca Al-Quran, seorang alim diberikan ilmu oleh Allah. Ternyata dia itu mengajarkan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya bukan untuk Allah Ta'ala, tapi supaya orang-orang memanggil dia sebagai ahli ilmu, sebagai ahli ibadah, sebagai qari. Mereka semua ditarik di atas wajahnya, dilemparkan sama Allah ke dalam api neraka. Masalahnya di mana? Masalahnya bukan di amalan mereka. Mereka semua melakukan amalan-amalan yang zahirnya baik. Masalah mereka ada di niatnya. Karena niatnya rusak, amalannya pun ikut rusak. Maka dari itu ketika kita baca Al-Quran, maka luruskan niat kita. Untuk siapa kita baca? Untuk apa kita baca? Luruskan niat kita untuk Allah Ta'ala. Jangan harapkan pujian dari manusia. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan adab membaca Al-Quran adalah hendaknya membaca Al-Quran dalam kondisi yang terbaik. Dan kondisi terbaik yang pertama adalah seorang dalam kondisi suci. Hendaknya orang kalau baca Al-Quran itu wudhu dulu. Dia wudhu, bersihkan dirinya dari hadas kecil, sudah itu baru dia baca Al-Quran. Dia pegang mushaf, dia baca Al-Quran Al-Karim. Nah, adapun kalau dia dalam kondisi hadas besar, maka dia mandi dulu. Setelah dia mandi, baru dia baca Al-Quran. Inilah kemuliaan Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran ini tidak dipegang kecuali oleh orang-orang yang sudah disucikan, yaitu dengan air wudhu. Kemudian di antara kondisi terbaik adalah seorang ketika baca Al-Quran itu dengan pakaian yang bagus.
dengan pakaian yang rapih. Itu menunjukkan bagaimana dia memuliakan Al-Quranul Karim. Sesuatu kalau dihadapi dengan keseriusan, didatangi dengan kerapihan, maka akan mendapatkan manfaat yang maksimal. Seorang kamu datang ke kajian, mau belajar dari sebuah seminar misalkan, atau seorang murid mau belajar di kelasnya misalkan, kalau dia datang dengan kondisi yang terbaik, dengan baju yang bagus, rapi, dengan minyak wanginya, dia datang setelah mandi, dia belajar, dia bakal fokus, mudah bagi dia untuk menyerap ilmu. Tapi kalau dia datang dengan baju yang berantakan, dia belum mandi, dia baru bangun tidur, dengan sendal jepit dia datang mau belajar dalam kelas, dia nggak bakal bisa maksimal. Kenapa? Dia tidak menghadapinya secara totalitas dengan serius. Begitu juga seorang dalam masalah Al-Quranul Karim. Kalau dia membaca Al-Quran dalam kondisinya yang terbaik, itu akan memudahkan dia untuk meraih manfaat yang maksimal ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, di antara adab membaca Al-Quran adalah berlindung dari syaitan. Orang ketika baca Al-Quran, maka dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala mengatakan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian adab berikutnya adalah hendaknya seorang itu membaca Al-Quran dengan tartil. Apa itu membaca dengan tartil? Yaitu membaca dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Bagaimana Nabi SAW menegaskan, memerintahkan kepada kita untuk memperbagus suara kita ketika baca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, Man lam yataghanna bil Quran falaysa min, kata Nabi. Barang siapa yang tidak memperbagus bacaannya ketika baca Al-Quran, maka dia bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW. Bagaimana kita memperbagus bacaan kita ketika baca Al-Quran? Di antaranya adalah membaca dengan tajwid yang benar. Membaca dengan makharijul huruf yang benar. Apa itu makharijul huruf? Yaitu tempat keluarnya huruf sesuai dengan huruf-huruf bahasa Arab, karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang kha kita baca kha, yang zal kita baca zal, yang zai kita baca zai. Itu memberikan setiap huruf haknya masing-masing. Itu diantara bentuk tartil ketika membaca Al-Quran. Nah, sebagian kaum muslimin mereka nggak memperhatikan masalah ini. Dia ketika baca Al-Quran, dia terobos semuanya hukum-hukum tajwidnya, tanpa ada izharnya, tanpa ada ikhfa'nya, tanpa memperhatikan hak-hak dari setiap hurufnya. Akhirnya bacaan Al-Quran berantakan. Oleh karena itu, setiap orang muslim itu wajib bagi dia untuk belajar Al-Quran. Sekarang itu banyak yang namanya halaqah tahsin Al-Quran. Itu halaqah atau kajian untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Maka cari dan ikuti. Dan sabar ketika mengikutinya. Ketika ditegur sama ustadznya, ditegur sama orang yang ngajar, maka terima. Karena itu tujuan kita datang untuk belajar. Datang ke situ tujuannya untuk supaya ketika kita baca Al-Quran bisa lebih bagus. Bisa mendapatkan pahala yang lebih maksimal di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya, dalam membaca Al-Quran harus khusyuk dan penuh dengan tadabbur. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala, tujuannya bukan sekedar menjadi bacaan, apalagi menjadi pajangan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hidayah, menjadi petunjuk. Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, kata Allah. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah nggak mengatakan ini qiraatan, sekedar menjadi bacaan, atau zinatan, menjadi pajangan aja, enggak. Al-Quran itu menjadi petunjuk. Sebuah petunjuk itu bisa bermanfaat bagi orang tersebut ketika dia itu dipahami, ketika dia itu direnungi, ketika dia itu diamalkan, barulah sesuatu bisa menjadi petunjuk. Kita ketika mau berjalan ke sebuah tujuan, kita buka GPS kita. Kalau kita mau sampai ke tujuan tersebut, maka pahami maksud dari GPS itu. Ikuti GPS tersebut, baru kita bisa sampai ke tujuan. Kalau sekedar punya GPS di handphone tapi nggak mau dipakai dan kita nggak tahu jalannya, nggak bakal sampai-sampai.
Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk menuju ke kampung akhirat. Maka penting bagi seseorang untuk tadabbur Al-Quran. Bagaimana itu tadabbur? Di antaranya adalah dengan membaca tafsirnya. Ketika dia baca Al-Quran, dia tidak hanya membaca ayatnya, tapi dia juga baca tafsirnya. Sekarang buku-buku tafsir sudah banyak diterjemahkan. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir ringkas dari Al-Quran. Maka ketika kita baca Al-Quran, baca sebuah ayat, coba lihat apa tafsirnya. Apa maksud Allah Ta'ala dalam ayat tersebut? Banyak maksud-maksud di situ yang kita nggak ketahui, yang hanya bisa kita ketahui ketika kita membaca tafsirnya. Bahkan Nabi SAW pernah cuma membaca dalam sholat malamnya, dari malam sampai subuh, yang dibaca oleh Nabi SAW cuma satu ayat. Diulang-ulang terus, diulang-ulang sama Nabi SAW dalam sholat tersebut sampai masuk waktu subuh. Apa tujuannya? Tadabbur buat ayat tersebut, supaya benar-benar direnungi, supaya benar-benar meresap. Nah, ini yang perlu kita amalkan ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Perlu yang namanya ditadabburi dan perlu namanya kita renungi. Di antara contohnya aja ketika kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan cuma bacaan yang setiap hari kita baca. Di situ ada kandungan yang benar-benar mendalam. Kita perhatikan bagaimana contohnya orang-orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran, padahal mereka baca Al-Quran. Sebagian kaum muslimin ketika mereka kesulitan, mereka lagi punya masalah, mereka datangnya ke dukun, mereka buka zodiak, mereka cari pesugihan, mereka cari jimat, dikalungin sama dia, ditaruh di dompetnya dia, ditaruh di rumahnya dia, ditaruh di tokonya dia. Ini orang-orang yang bilang mereka itu muslim. Kalau dibilang agamanya apa? Agama Islam. Dibilang sholat apa enggak? Sholat. Setiap sholat dia baca Al-Fatihah. Apa kata Allah? Di situ yang dia baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ini kan ayat yang selalu dibaca sama kaum muslimin. Minimal 17 kali dalam sehari dia baca ini. Harusnya orang yang baca ini, dia yang mentadabburi dengan benar. Kalau dia ada kesulitan, yang mintanya langsung kepada Allah. Kenapa? Karena dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tentu ketika dia ada masalah, dia nggak pergi ke dukun. Dia nggak cari jimat, dia nggak mencari pesugihan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia doa sama Allah. Ada orang-orang nggak pernah doa sama sekali. Ditanya kapan terakhir doa? Tahun kemarin pas Ramadan. Kapan terakhir doa? Beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Ini kan namanya jauh sekali dia dari Allah Ta'ala. Di antara sebabnya adalah nggak ada tadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Padahal itu sebuah ayat yang selalu dia baca, selalu dia baca. Nah, ini pentingnya kita makanya untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ikhwah sekalian, ada di antara adab terhadap Al-Quran adalah kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Al-Quran sekali lagi bukan buat dibaca aja, tapi Al-Quran untuk diamalkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW, maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW itu Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Orang yang mau tahu bagaimana sih akhlak Nabi SAW. Kita ini terpisah dari Nabi SAW lebih dari 1400 tahun. Kita nggak ketemu sama sekali. Bahkan mukanya seperti apa kita nggak tergambarkan. Kita nggak pernah lihat sama sekali. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana ciri-ciri Nabi kita SAW, bagaimana akhlaknya, karakternya, tata keramanya, lihat Al-Quran. Apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, itu akan dilakukan sama Nabi SAW. Apa-apa yang dilarang sama Al-Quran, maka pasti bakal dijauhi sama Nabi SAW. Di antaranya Allah Ta'ala mengatakan, wala yabtab ba'dukum ba'dah. Jangan kalian saling gibah satu sama lain, saling ngomongin keburukan satu sama lain. Ini ayat ada dalam Al-Quran. Kalau kita mau tahu bagaimana akhlak Nabi SAW, Nabi nggak bakal pernah gibahin orang, nggak bakal pernah bicarain kejelekan orang, aib orang lain, nggak bakal pernah dibicarakan oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita mengaku umat Nabi SAW, kalau kita mengaku selalu meneladani Nabi SAW, maka teladani semua yang beliau lakukan dari Al-Quranul Karim. Akhlak beliau akhlak yang mulia.
bagaimana akhlak beliau selalu menjadi teladan, kita ditekankan untuk mengikuti akhlak Nabi SAW, maka amalkan Al-Quran Al-Karim. Nah, wallahu ta'ala, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala membuat kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, menyejukkan hati kita dengan Al-Quran Al-Karim, dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala. Nah, katanya kalau ada yang punya pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Tafadhol. Iya. Terkait iya kan aku dua iya kan astain, batas kita sebagai manusia saling tolong menolong dan meminta pertolongan sama manusia dengan ayat iya kan aku dua iya. Nah, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Apakah boleh kita minta pertolongan dari seorang makhluk? Boleh kita minta pertolongan dari seorang makhluk dalam berbagai syaratnya. Ada beberapa syaratnya. Syarat yang pertama, makhluk tersebut harus masih hidup. Gak boleh kita minta tolong kepada seorang yang sudah mati. Syarat yang kedua, makhluk tersebut itu bisa mendengar permintaan kita. Ini syarat yang kedua. Orang yang sudah dikubur, dia nggak bisa mendengar permintaan kita. Allah katakan, innaka la tusmi'u man fil qubur, kata Allah. Kamu tidak bisa memperdengarkan suaramu kepada orang yang sudah berada dalam kubur. Berarti ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah orang yang dimintai tolong tersebut, itu dia mempunyai kemampuan sebatas normal manusia untuk membantu. Kalau kita minta tolong kepada seorang, kepada anak kita, nah tolong ambilin bapak minum. Anak tersebut bisa ngambilin minum? Bisa. Dia ke dapur, ngambilin gelas, ngambilin kita minum. Ini nggak ada masalah, boleh. Tapi bagaimana jadinya kalau seorang ketika terombang ambing di kapal, kemudian minta tolong kepada seorang syekh. Ini syekhnya ada di kota mana? Syekh fulan, tolong saya. Tolong selamatkan saya dari badai ini. Ini kan namanya kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena syekh tersebut yang tinggal di kota tersebut nggak bisa menolong dia dalam kondisi terombang ambing di tengah lautan. Manusia normal nggak bisa terus terbang membantu dia. Itu semua film, nggak bisa. Nah, persis seperti yang dilakukan oleh para dukun. Orang ketika ada kesulitan dia datang ke dukun, Mbah dukun tolong, ini barang saya yang hilang, dompet saya hilang, atau bisnis saya bangkrut, apa yang harus saya lakukan? Apakah dukun itu nyuruh kita untuk belajar? Apakah dukun itu bakal nyuruh kita untuk ibadah? Apakah dukun itu suruh kita untuk ikuti seminar-seminar? Enggak. Yang dukun itu perintahkan kepada kita apa? Lakukan ritual ini, lakukan ritual itu. Ambil ayam warnanya hitam, sembelih ayam tersebut di waktu ini, di hari ini, pakai pakaian ini, sembelih. Ini yang diperintahkan sama dukun itu. Nah, kita diperintahkan untuk mempergunakan akal sehat kita. Apa hubungannya ini dengan kesuksesan seseorang? Nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, makanya meminta pertolongan kepada selain Allah, kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk membantu kita di luar batas normal dia, maka ini nggak boleh. Ini dilarang. Dan ini terjadi di berbagai lini pekerjaan di masyarakat ini. Bagaimana praktek perdukunan, praktek jimat, minta tolong kepada selain Allah, itu tersebar di mana-mana. Nah, ini yang harus selalu dijauhi oleh kaum muslimin. Ya, silakan. Bagaimana tadi kita mengkombinasikan kita punya target baca Al-Quran, kemudian kita mentadaburi, kemudian kita bicara dengan membaca dengan tampil gitu. Kira-kira yang kita kejar yang mana itu, Pak? Nah, waktunya mepet kayak gitu. Nah, dalam waktu mepet seperti ini, bulan Ramadan, waktu mepet namanya ya. Nah, 30 hari. Bagaimana kita mengejar target bacaan Al-Quran kita? Yang perlu kita pahami, beribadah dengan Al-Quran itu cara yang bermacam-macam, dan itu termasuk mukjizat dari Al-Quran. Kita beribadah dengan Al-Quran bukan cuma dengan membacanya. Kita membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, mengamalkannya, itu semua ibadah masing-masing. Orang yang nggak paham Al-Quran aja, dia nggak paham makna Al-Quran, dia baca Al-Quran, dapat pahala. Dia bakal dapat pahala tetap per hurufnya, seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim,
maka baginya pahala. Kata Nabi, alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti dari alif lam mim itu ada 30 pahala. Ini diberikan buat orang yang paham Al-Quran atau buat orang yang tidak paham Al-Quran. Bedakan dengan hadis Nabi SAW, sekelas hadis Nabi SAW, yang juga merupakan wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nya SAW. Kalau orang baca hadis, dia sekedar baca hadis, dapat pahala nggak? Enggak. Hadis bisa didapatkan pahala darinya kalau dipelajari, diamalkan, baru bisa dapat pahala. Sekedar dibaca nggak dapat pahala. Boleh nggak baca hadis ketika sholat? Boleh nggak? Habis Al-Fatihah baca innamal a'malu binniyat, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena memang nggak bisa diibadahi dengan dibaca. Yang bisa diibadahi dengan dibaca itu cuma Al-Quranul Karim. Dan makanya cara untuk mendapatkan pahala dari Al-Quran bermacam-macam. Dan hendaknya setiap muslim ketika bulan Ramadan, karena waktunya mepet, nah, penuhkan hari-hari ini dengan Al-Quran. Dia dapatkan pahala Al-Quran dari baca, dia dapatkan pahala Al-Quran dari mempelajarinya, dia dapatkan pahala dari Al-Quran dengan mentadabburinya. Dia penuhi, yang penting hari-harinya selalu bermuamalah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ini syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, adapun yang disebutkan oleh para ulama, mana yang lebih baik? Baca Al-Quran atau tadabbur Al-Quran ketika bulan Ramadan? Ini para ulama mereka berbeda pendapat. Ada sebagian mereka mengatakan bahwa saya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih afdal. Sebagian ulama yang lain mereka mengatakan tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan tetap lebih afdal. Nah, dengan dalil mereka masing-masing. Yang intinya adalah buat kita semua, bagaimana kita harus tetap sibuk dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Itu aja yang kita harus pahami. Ini para ulama mereka mempunyai dalil masing-masing yang dua-duanya sama-sama kuat. Yang intinya adalah supaya kita bisa mendapatkan manfaat, sibukkan hari-hari kita dengan Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan gabungkan antara dua kebaikan itu, kebaikan membaca dengan kebaikan mentadabburi. Bagaimana caranya? Yaitu awali kegiatan kita dengan Al-Quran itu dengan mentadabburinya. Baca Al-Quran buka tafsirnya, baca Al-Quran buka tafsirnya, terus begitu. Ketika dia sudah capek, ganti dengan baca Al-Quran aja. Kenapa? Karena kata para ulama, tadabbur Al-Quran itu hakikatnya belajar Al-Quran. Orang namanya belajar, itu otaknya harus fresh. Namanya kita belajar aja, anak-anak di sekolah itu ada batasnya jam 7 sampai jam 12. Atau jam 7 sampai jam 3, ada waktu-waktu istirahatnya. Belajar nggak bisa lama-lama. Nah, ketika dia sudah capek untuk tadabbur Al-Quran di waktu itu, dia ganti dengan baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran terus. Ketika sudah selesai, dia istirahat. Diganti lagi tadabbur lagi, setelah itu dia baca lagi. Itu cara menggabungkan namanya. Yang intinya kita disibukkan dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah. Nah. Cukup? Nah, cukup. Kita cukup sampai di sini. Semoga kajian kita ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.